Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in ala amrin dinil Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul dan bermuajahah bersama Ustaz kita, Ustaz Ahmad Jailani, masih dalam tema tentang kitab Tafsir As-Sa'di di surat 3 Juz Amma. Ya, insya Allah tinggal beberapa surat lagi kita akan sampai ke akhir ya, 30 yaitu surat An-Naba. Marilah kita mulai kajian pada siang hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dari Ustaz Ahmad Jailani, waktu dan tempat kami persilahkan oleh tafadhol surah Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inni a'udzubika an adilla a'udzulla wa azilla a'udzala wa adlima a'udzulama au ajala yujala alayya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah wa syukurillah, teman-teman hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini Allah pertemukan kita kembali di kajian rutin kita, dan kita sudah membahas kitab Tafsir As-Sa'di, dan kita hari ini melanjutkan pembahasan surat Al-Mutaffifin ya. Al-Mutaffifin kita lanjutkan dari ayat yang ke-18. Kemarin kita sampai ayat 17. Kita lanjutkan ayat yang ke-18 sampai selesai insyaallah. Baik, salawat dan salam tidak lupa kita serahkan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhirat nanti kita dijumpakan dengan beliau, dan sebagai salah satu kenikmatan kita yaitu bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga melihat wajahnya Allah. Insyaallah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman hadirin yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan, kita baca dulu surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun kitabun marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misku wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين اليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون alal ara'iki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Baik. Kita mulai dari ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin, ya, sekali-kali tidak, dan kalla sekali-sekali tidak, innal abror, bahwa sesungguhnya al abror ini catatan ya, orang-orang yang berbuat baik lafi 'illiyyin, itu betul-betul tersimpan di 'illiyyin ya.
Jadi ada satu tempat yang disebut dengan Iliyin. Jadi catatan amal kebaikan kita, yaitu kita sebagai manusia, Allah simpan di tempat yang bernama Iliyin. Nah, ditafsirkan Iliyin di situ adalah tersimpan di tempat yang alu itu tinggi, ya, tempat yang tinggi. Karena Al-Quran itu bukanlah dongeng, ya. Sebagaimana di ayat sebelumnya ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Maka Allah kemudian menjawab bahwa Al-Quran sekali-kali bukanlah catatan dongeng, ya, bukanlah dongeng orang-orang terdahulu. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah catatan orang-orang yang berbuat baik. Jadi Al-Quran bukan dongeng, dan sesungguhnya catatan orang-orang yang berbuat baik itu ada tersimpan di tempat tertinggi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi dia bukan tidak ada. Jadi setiap amal kita ada catatannya, dan itu tersimpan di Iliyin, ya. Iliyin tadi ada tempat tertinggi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi dzakara anna kitaba, ya, au fi a'laha wa usa'aha wa afsahaha kitabuhum al-marqum, gitu ya. Jadi buku catatan ini disebutkan oleh Allah bahwa buku itu tersimpan di tempat yang paling tinggi dan tempat yang paling luas, ya, ausa, dan tempat yang paling steril, gitu ya, yang disebut dengan kitabuhum al-marqum. Nah, apakah kitab al-marqum itu? Nah, kita lanjutkannya. Kemudian halla inna kitabal abrari la fi iliyyin wa ma adraka ma iliyun. Jadi Allah bertanya kepada kita, wa ma adro, tahukah kamu ma iliyyin? Ma iliyun, apa itu iliyyin? Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW, jadi ka-nya di sini ditujukan kepada Nabi Muhammad. Wa ma adroka ya Muhammad, tahukah engkau wahai Muhammad ma hadhil maratibul aliyah? Tahukah engkau kedudukan yang tinggi itu? Maksudnya apa tuh iliyun? Ya. Maka kemudian Allah jawab di ayat berikutnya, kitabum marqum. Iliyun itu adalah kitabum marqum. Itu kitab yang berisi catatan amal yang memiliki nomor, gitu ya. Di kitab amal orang-orang baik yang ditulis seperti nomor di pakaian, tidak terlupakan dan tidak terhapuskan, ya. Pekan lalu saya pernah cerita bagaimana teknologi zaman sekarang aja terkait dengan pengarsipan itu sudah canggih, gitu ya. Dengan aplikasi yang dibuat oleh manusia, kita bisa mencari dengan kategorisasi tertentu. Misalkan kita ingin mencari nama pasien A, ya kan, tinggal dicari saja pasien namanya siapa, tanggal lahirnya berapa, ketemu tuh semua database itu ada di situ. Ya, database si pasien itu dari mulai medical recordnya, obat-obatan yang sudah dikonsumsi dan sebagainya terapi. Apalagi ini teknologinya Allah Subhanahu Wa Taala, semua amalan kita itu sudah tercatat di situ, baik amalan baik, terutama ini amalan baik, ya, amalan baik yang kecil, yang sedang, bahkan yang besar, ada semua di situ. Tidak ada satupun amalan baik kita yang sia-sia. Makanya ini menjadi motivasi buat kita bahwa janganlah kita berputus asa ketika kita berbuat baik, ya. Misalkan kita berbuat baik seolah-olah dalam pandangan kita sebagai manusia seperti sia-sia, tapi tidak ada amal baik yang tidak direkam oleh Allah. Tidak ada nama amal baik yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semuanya dicatat. Ya, artinya tidak ada amal baik yang tidak sia-sia. Ya. Tidak ada amal yang baik yang sia-sia. Semuanya itu dicatat. Semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Semuanya akan ada balasannya. Ya, baik balasannya itu ketika di dunia ataupun ketika di akhirat. Nah, jadi sistem pencatatan ini yang disebutkan kitabum marqum ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap amal kita itu dicatat bahkan seperti nomor di pakaian, sebutkannya. Ya. Jadi seperti nomor pakaian yang tidak dihapus, yang tidak bisa dihapus. Ya, yashhaduhul muqarrabun, yang disaksikan, ya, oleh al-muqarrabun, yaitu para malaikat yang dekat
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan yashhaduhu al-muqarrabun ini kan jamak, orang-orang apa namanya? Yang dekat. Nah, yang maksud dengan orang-orang yang dekat itu atau yang dekat dengan Allah itu adalah para malaikat. Jadi malaikat pun menyaksikan ya setiap amal baik kita itu dicatat itu malaikat menyaksikan. Jadi dilihat oleh mereka yang dekat dari para malaikat di setiap langit ya. Yatatalli'u alaihi al-maqrubun min malaikatin kulli sima'in. Nah, jadi di setiap langit, lapis langit itu ada malaikat yang melihat catatan-catatan itu. Allah ya. Jadi ini yang sering saya ulang-ulang bahwa kita itu nanti di akhirat ketika kita di yaumul hisab semua yang bisa menjadi saksi akan menjadi saksi. Tidak hanya anggota tubuh kita yang menjadi saksi, tapi juga para malaikat pun ikut menjadi saksi. Ya, malaikat saksi. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun ikut menjadi saksi atas amal yang kita lakukan. Nah, apakah lama? Ya tentu, ya terbayang sekali lamanya kan. Kan gambarannya itu satu hari di akhirat itu sama dengan berapa ratus hari di bumi gitu, yang lamanya. Kemudian innal abror lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti, berbuat baik ya al-abror lafi na'im, sungguh dia ada dalam kenikmatan atau dia benar-benar ada di dalam surga na'im. Ya, surga yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah ya. Nah, ditafsirkan di sini inna ahla sidqi wa ta'ah lafil jannati yatana'amun ya. Bahwa orang yang jujur, orang yang berbuat jujur dan juga benar dan juga orang yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala fil jannah, maka sungguh dia akan berada di surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Nah, ini surganya Allah ini betul-betul ada. Kenapa kita bisa pastikan ada? Karena dicatat, ditulis di dalam Al-Qur'an. Allah sendiri yang menyebutkan bahwa Al-Qur'an di surga itu ada. Di mana di Al-Qur'an? Neraka juga ada. Di mana kita tahu ada neraka? Di Al-Qur'an. Nah, lalu pertanyaannya kenapa kita harus percaya dengan Al-Quran? Karena Al-Quran sudah dibuktikan secara akal, masuk akal bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Jadi sudah tidak ada keraguan lagi. Apapun yang ada di Al-Quran itu pasti akan ada, gitu ya, pasti akan terjadi. Jadi sudah tidak diragukan lagi. Nah, justru ketika kita masih meragukan, nah, berarti ada masalah dengan keimanan kita. Ya, makanya memang yang namanya keimanan itu kan tidak kentara itu. Yang namanya pondasi itu kan nggak kelihatan. Ya, teman-teman misalnya yang aktif di developer itu kan kalau bangun rumah itu kan pondasinya kan tidak terlihat. Semuanya itu di bawah. Tapi pondasi itu ya seberapa kuat pondasi itu tergantung bisa tampak dengan bangunannya. Ya kan? Kalau bangunannya hanya satu lantai, tentu pondasinya pun ya disiapkan hanya untuk satu lantai. Ya tidak akan dalam-dalam banget gitu kan. Ya, tidak terlalu dalam maksudnya pondasi. Kenapa? Karena bangunan yang disiapkan hanya satu lantai. Kita lihat bangunannya 2 lantai, berarti pondasinya lebih dalam lagi. Apalagi kalau kita melihat gedung pencakar langit, tentu pondasinya lebih dalam lagi gitu. Nah, jadi seberapa dalam keimanan seseorang itu dilihat dari penampakan. Penampakannya apa itu? Bangunannya. Ya, dilihat dari tiangnya, dilihat dari temboknya, dilihat dari berapa lantainya itu bangunan. Makin tinggi bangunannya, makin bagus bangunannya, berarti makin kuat pondasinya. Nah, begitulah keimanan gitu. Keimanan itu direpresentatifkan dengan amal. Amal kita gitu. Makin banyak amalnya, makin besar amalnya, makin tinggi amalnya, berarti makin kuat keimanannya. Kalau amal kita masih ringan-ringan saja, masih begitu-begitu saja, berarti apa? Itu cerminan dari akidah kita yang masih dangkal. Keimanan kita yang tidak terlalu menghujam ke dalam. Nah, ini kita bisa melihat, mengukur diri sendiri gitu. Amal saya masih begini-begini aja. Jangan-jangan keimanan kita tuh masih sebegitu-begitu aja. Nah, jadi kualitasnya belum menghujam. Kualitasnya itu masih ada keraguan tentang rizki Allah misalkan. Masih ada keraguan tentang kodonya Allah misalkan. Masih ada keraguan tentang bahwa semua yang menjamin hidup mati kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ada rasa takut mati,
takut miskin, takut meninggalkan anak-anak kita jadi miskin, ya kan? Berarti ya itu semuanya tercerminkan dengan amal kita. Kalau kita lihat misalkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika diminta oleh Rasulullah SAW untuk bersedekah, ya, berinfak untuk berjihad di jalan Allah, para sahabat berlomba-lomba menginfakkan hartanya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menginfakkan setengah hartanya, tapi Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya. Berarti kebayang dong ya. Ya, infaknya Abu Bakar As-Siddiq, infaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menjadi cerminan kuatnya keimanan dari masing-masing sahabat itu. Lebih kuat mana berarti? Lebih menghujam mana keimanannya? Ya Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Rasulullah SAW memberikan gelar kepada Abu Bakar dengan nama As-Siddiq. Orang yang senantiasa membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saking kuatnya keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, gitu ya. Jadi itu representatif. Gitu. Nah, ini biar kebayang saya analogikan dengan bangunan tadi ya, kan karena kita bergerak di properti ya kan, biar kebayang bahwa ternyata ya begitu. Ya, makin apa namanya? Bangunannya makin bagus, makin tinggi, itu menunjukkan seberapa dalam fondasinya dan seberapa kuat fondasinya. Tentu tidak mungkin kalau ada bangunannya berlantai-lantai, fondasinya ngasal. Kalaupun ada, ya siap-siap aja dia akan tumbang dengan sangat gampang, hancur bangunannya itu. Ya. Alal araiki yanzurun, mereka para malaikat itu duduk-duduk di atas dipan-dipan, ya. Melepas pandangan. Yanzurun, mereka memperhatikan, ya. Mereka melihat ya kepada sebentar, ini bukan malaikat ya. Alal araiki yanzurun, yang turun itu adalah yaitu orang-orang yang masuk di surga tadi, ya, orang-orang yang mendapatkan Jannatul Naim tadi. Mereka akan duduk di dipan-dipan, dipan itu tempat duduk yang nyaman gitu ya, melepas pandangan sambil melihat siapa? Melihat keluarga mereka, melihat kepada Rabb mereka, dan melihat kepada nikmat-nikmat Allah yang dijanjikan kepada mereka. Masya Allah, ya, orang-orang itu. Makanya ada istilahnya itu kan, wa ma ladzatu illa ba'da ta'ab. Ya, tidak ada kelezatan kecuali setelah rasa kesusahan. Lezat itu kan ketika sudah merasa susah dulu, susah. Misalkan bulan puasa, apalagi bulan puasa kita ya, sekitar 70 hari lagi bulan Ramadan. Itu kan kalau kita puasa dari pagi sampai siang, sampai sore dengan cuaca yang panas ekstrim misalkan, kita kan bersusah payah, berlelah-lelah kan, ya kan, lelah, susah, ya kan, panas, haus dan lapar misalkan, lemes. Ketika waktu buka itu tiba, iftarnya buka misalkan, masya Allah itu nikmat sekali. Dan air teh manis itu luar biasa. Bahkan kurma aja nikmatnya luar biasa. Itu wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Ya, kata mahfudzat ya, kata-kata mutiara Arab gitu ya. Tidak ada kelezatan kecuali setelah rasa lelah. Maka di dunia ini memang tempat lelah-lelah gitu. Di dunia ini tempat kita untuk berlelah-lelah. Kapan kita menikmati hasilnya nanti? Ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah nikmat yang hakiki. Walaupun Allah tetap memberi nikmat atau kenikmatan di dunia. Ketika kita berusaha dengan keras sekuat tenaga, nikmatnya akan kita rasakan di dunia. Tapi nikmat yang paling besar itu Allah siapkan di surganya nanti. Ya. Nah, setelah rasa lelah-lelah itu. Nah, jadi ini memang tidak bisa dipisahkan antara lelah, ya, usaha, upaya dengan hasil. Ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im, ya. Kamu dapat mengetahui dari wajah-wajah mereka nadratan na'im, kesenangan hidup yang penuh dengan kenikmatan. Kesenangan. Jadi wajahnya itu sumringah. Ya, para penduduk surga Naim itu wajahnya sangat sangat bahagia. Nah, jadi jadi kata Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kau akan melihat wajah mereka penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan. Nah, jadi tidak ada lagi wajah murung, ya kan? Wajah pusing, wajah stres, karena urusan dunia. Ya. Di akhirat nanti semuanya akan merasa senang, bahagia. Masya Allah, ini adalah yang kita dambakan. Ya. Maka tentu
ketika kita masih di dunia ya, ketika kita mengharapkan sesuatu misalkan ya, kemudian ternyata tidak terpenuhi, ya sabar. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita, yaitu berusaha beramal, hasilnya serahkan kepada Allah. Allah yang akan memberikan apa yang kita butuhkan. Ya mungkin saat ini kita belum butuh, kita baru pengen ya. Ketika diberi sekarang bisa jadi bisa habis sekalian ya. Tapi alokasi di waktu yang tepat yang memang kita butuhkan, insya Allah. Ya. Yusqauna min rahiqim makhtum ya, mereka diberi minum yusqauna ya. Min rahiqim makhtum, dari khomer, masya Allah ya. Khomer yang disegel, makhtum. Jadi kalau misalkan kita ingin merasakan nikmatnya khomer ya, maka nanti di surga. Kalau di dunia ini khomer itu masih haram gitu ya. Masih haram. Ya, tidak boleh hukumnya haram. Tapi di surga nanti nggak ada yang haram lagi. Semuanya bisa kita nikmati. Bahkan Allah siapkan khomer, siapkan susu, siapkan madu, semuanya ada. Minuman-minuman yang penuh dengan kelezatan. Gitu ya. Dan tentu khomernya di surga nanti berbeda dengan khomernya sekarang. Kalau khomernya sekarang kan sudah haram, ya, membuat akal hilang akal, bikin mabuk gitu ya. Kalau di surga nanti enggak. Ya, yang terasa adalah kenikmatan, ya, kenikmatan yang tidak tara gitu ya. Saya sendiri nggak bisa jelasin karena memang belum mengalami ya. Tapi dilihat dari Al-Qur'an itu bagaimana Allah menggambarkan kenikmatan para penghuni surga. Ini kan sedang menceritakan tentang kenikmatan para penghuni surga, ya. Ya, jadi mereka diberi minuman dari khamr murni yang tidak memabukkan, yang tepatnya itu masih dilak atau disegel. Jadi original, bukan KW-KW, bukan kaleng-kaleng ya. Khitamuhum misk wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun ya. Khitamuhum misk, jadi akhirnya itu wangi seperti kasturi ya, minyak kasturi ya. Wa fi dzalika, dan untuk hal itu ya, falyatanafasil mutanafisun, hendaklah saling berlomba-lomba. Jadi ketika kita beramal di muka bumi ini, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Jadi hendaklah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau dalam kebaikan akhirat, kita harus berlomba-lomba. Kalau bisa saya, kenapa harus orang lain? Gitu. Kalau dalam hal urusan akhirat, misalkan ketika ketika sholat ya, sholat berjamaah gitu ya, kita sudah tahu bahwa soft terdepan itu lebih utama dibandingkan soft kedua, soft ketiga, atau soft terakhir. Maka kalau kita sudah tahu keutamaan berada di soft pertama, kita harus lebih dulu gitu, berlomba-lomba berada di soft pertama. Bukan malah mendorong atau mempersilahkan temannya, silakan Pak di depan. Salah itu. Ya, harus segera. Kalau masalah kebaikan akhirat yang sifatnya itu adalah kebaikan yang bisa mendatangkan pahala, kita harus lebih dulu. Harus berlomba-lomba. Kalau bisa kita lebih dulu. Gitu ya. Terus kita lihat ya, ada teman kita misalkan cantik, solehah. Ya, segera lamar. Ya. Jangan diserahkan ke temannya, udah kamu lamar aja. Oh, kamu aja yang lamar gitu kan. Berlomba-lomba. Tergantung nanti kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak cari lagi yang lain kan begitu. Jadi itu karena kebaikan. Kenapa? Karena menikah itu ibadah. Nah, ibadah itu perkara dorongannya imannya kimah ruhiyah. Nah, makanya landasan kita menikah kepada lawan jenis itu adalah kimahnya kimah ruhiyah, dorongan keagamaan. Maka bersegeralah gitu. Ya. Kalau ada teman yang cocok, ya sudah, nggak usah malah dorong-dorong teman yang sebelahnya. Gitu. Gak enak Ustadz, jangan gak enakan gitu kan, tergantung nanti kalau diterima alhamdulillah, kalau enggak ya sudah gitu. Ini terjadi pada masa sahabat Nabi dulu itu. Abu Darda pernah mengantar temannya untuk melamar seorang perempuan, tapi ketika Abu Darda ini sudah menikah, sudah punya istri, temannya ini belum ya. Akhirnya kemudian diajaklah sama Abu Darda itu kan, ayo saya bantu, saya temenin kamu ngelamar si A misalkan. Sudah datang ke rumahnya,
dikenalkan nih siapa si, jelasin sama Abu Darda tuh bahwa dia tuh orangnya begini begini dan sebagainya gitu. Nah, ketika disampaikan maksud tujuan si Abu Darda ngajak temennya itu untuk menikahi putrinya si bapak ini, si putrinya mendengar dari belakang pintu kamar gitu, mendengarkan ya apa yang bisa sebentar ada tamu. Mohon izin sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita mumisku wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, di dalam perkara agama atau urusan akhirat kita harus berlomba-lomba. Tapi dalam perkara dunia, keduniawan kita alangkah baiknya isar. Isar itu mendahulukan, ya, mendahulukan orang lain. Misalkan ya ketika ada orang misalkan butuh minum, ya, kita punya minum, ya sudah kita dahulukan, misalkan Anda minum aja, saya sudah punya kok, misalkan gitu ya. Tidak kemudian rebutan minuman misalkan atau rebutan makanan gitu ya. Nah, itu kan perkara dunia ya. Wa mizajuhu min tasnim, ya, hada syarabu mujazuhu wa khalatuhu min ainin fil jannati tu'arifu li'uluha bi tasnim. Jadi tasnim itu ternyata apa namanya, dan campurannya itu dari tasnim. Jadi homer tadi, homer yang diminum, kemudian apa kasturi, minyak kasturi tadi, nah itu ternyata campurannya itu dari tasnim, terutama minumannya ya. Jadi minuman yang tadi itu di surga itu akan dicampur dengan tasnim. Apa itu tasnim? Kalau menurut tafsirnya itu adalah minuman yang diracik dari mata air surga. Nah, jadi tasnim itu mata air surga yang dikenal dengan nama tasnim. Insyaallah ya. Aina yasrubu hal muqarrabun, itu mata air disebutkan ya. Tasnim itu adalah aina yasrubu, mata air yang diminum bihal muqarrabun oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada mata air di surga namanya tasnim, yang itu disiapkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai minuman untuk para penghuni surga tersebut. Masya Allah. Jadi disiapkan mata air yang langsung bisa diminum
Ya, atau tasnim tadi. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, ajrom ya. Kanu mereka semua minal ladzina orang-orang yang berdosa, kanu mereka adalah minal ladzina amanu dari orang-orang yang beriman yadhakun. Mereka mentertawakan. Ya. Jadi orang-orang yang berdosa ketika diceritakan tentang adanya mata air di surga, mereka yadhaku, mereka tertawa, ya, menyepelekan, mengolok-olok orang-orang yang beriman, gitu ya. Itu memang kebiasaan orang-orang yang berdosa, gitu ya. Nah, mereka merasa bahwa dirinya ya lebih baik, gitu kan. Makanya menghina, mengolok-olok orang tuh ya jangan, harus hati-hati. Tidak boleh, hukumnya haram kita mengolok-olok saudara kita yang sesama muslim, gitu ya, menghinakan, mengolok-olok atau mencaci maki, gitu ya, yang sempat viral itu kan karena kasus yang mengolok-olok tadi, mengolok-olok, menghina. Tapi dari situ kita bisa lihat ya, masya Allah ya, si bapak itu, penjual es teh itu menjadi ada rezekinya bertambah, bisa berangkat umroh, ya kan, masya Allah, itu kan tak terduga ya, dibalik itulah ya, dibalik itu Allah berikan pelajaran, gitu ya. Di satu sisi Allah muliakan, sisi yang lain Allah malah hinakan. Ya, artinya kan dia yang meledek itu jadi terhina di hadapan orang-orang. Ya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun, ya, wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila mereka orang-orang yang beriman itu marru, melintas ya, atau berpapasan atau melewati bihim di hadapan mereka yataghamazun, mereka saling mengedip-ngedipan matanya. Nah, maksudnya mengedip-ngedipan mata itu kayak ya itu meledek gitu. Nah, gitu tuh. Jadi mata itu tahulah kita ya. Jadi mata yang ditujukan untuk meledek orang-orang yang beriman, gitu ya. Itu si alim tuh, nah, itu si orang bau surga tuh, itu si ustadz tuh, misalkan begitu ya, itu orang sok alim, sok bau surga, nah, gitu tuh. Jadi nyinyiran-nyinyiran mereka itu ya begitu. Ya, orang-orang yang senantiasa berdosa itu ya senantiasa menyinyirkan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang sudah Allah ya. Maka kita ya tentu tidak terpengaruh ya dengan nyinyiran, biarkan saja, yang capek juga mereka, gitu kan? Nah, yang capek mereka. Kemudian wa idzan qalabu ila ahli munqalabu fakihin, ya. Wa idzan qalabu yaitu idza raja'a, kembali ya, ila alihim, kepada kaumnya mereka, maksudnya ya, ahli munqalabu fakihin, ya, mereka kembali dengan riang gembira, ya. Jika orang-orang yang berdosa tadi, ya, fa idza raja'a alladziina ajramu ila alihim wa dzawiyahum tafakkahu ma'ahum bisukhrawiyah minal mu'minin, ya. Jika orang-orang yang berdosa itu kembali kepada keluarga mereka, kepada kelompok mereka, kepada komunitas mereka, kepada circle-circle-nya mereka, ya, mereka senantiasa tertawa bersama-sama, sambil mereka dalam rangka apa? Dalam rangka mengejek orang-orang beriman. Kita diomongin sama mereka itu, mereka ketawa riang, gitu ya, bahwa seolah-olah mereka sedang menipu kita, yang menipu kaum muslimin, ya, meledek orang-orang yang beriman. Baik, ya, karena sudah azan, kita nanti lanjutkan lagi di sesi kedua. Wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun. Insyaallah nanti setelah kita melaksanakan sholat asar. Tafadhol Aisyah. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasan materi di sesi pertama. Insya Allah kita break dulu untuk sholat asar, nanti kembali lagi di jam 15.30 ya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.